sering kita lakukan dalam suatu bentuk usaha perdagangan. Misalnya kita kurang modal. Nah, kita datang ke koperasi syariah ini untuk meminjam, misalnya pinjam uang. Nah, berapa yang kita pinjam, nanti segitu pula yang akan kita kembalikan atau kita kembalikan. Misalnya, Ananda ingin berdagang, namun tidak mau meminjam, tidak ada modal. Nah, di situ Ananda bisa mengambil barang yang ada di koperasi tersebut. Nanti ketika barang yang sudah dijual tersebut terjual, maka Ananda boleh membagi keuntungan itu menjadi dua. Tujuan utama koperasi syariah ini adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Artinya, ketika kemiskinan itu merajalela, datanglah koperasi syariah ini untuk menanggulangi agar tidak terjadinya kesengsaraan, namun menciptakan kesejahteraan. Selanjutnya, tujuannya adalah kita menggunakan koperasi syariah ini agar terdapatnya keberkahan rezeki. Karena di dalamnya ini tidak ada yang namanya unsur riba, jadi rezeki yang kita peroleh itu menjadi berkah. Selanjutnya ada juga fungsi dari ijtimainya, yaitu mengelola dana sosial Islam seperti pada zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Artinya ini tidak melenceng dari sesuatu yang tidak kita inginkan, atau yaitu masuk kepada tujuan yang jelas. Berarti kan penerima zakat itu orang miskin atau orang kurang mampu, terus infak, sedekah berarti orang-orang yang membutuhkan. Lanjut. Nah, ini koperasi syariah ini berlandaskan kepada Haji Salman Rushdie yang melakukan serikat dalam Islam. Inilah awal munculnya terjadinya koperasi syariah. Seperti Ibu jelaskan tadi bahwa saja ini berpedoman kepada Al-Quran dan hadis dalam bentuk tujuannya adalah ta'awun, artinya tolong menolong sesama manusia. Nah, apakah bentuk-bentuk dari koperasi syariah ini? Nah, koperasi syariah seperti yang dijelaskan tadi, adanya simpanan pokok, berarti seperti beras yang bisa kita makan. Selanjutnya ada simpanan wajib seperti uang, simpanan sukarela. Nah, simpanan sukarela ini misalnya ada orang yang berinfak. Nah, dikembalikanlah kepada koperasi syariah ini. Mana tahu nanti ada orang yang membutuhkan, maka diberikan kepada pihak yang membutuhkan tersebut. Ada istilah dari koperasi syariah ini ketika melaksanakan interaksi, ada namanya jual beli syariah. Berarti yang namanya jual beli ada barang, ada uang. Selanjutnya ada kembalian utang. Kembalian utang ketika ada seseorang yang mempunyai utang, terus dia datang kepada koperasi syariah ini, dia tidak akan mendapatkan bunga. Artinya ketika dia meminjam, berapa yang dia pinjam kembalinya seperti yang dia pinjam sebulan. Dan kerjasama usaha produktif, artinya menjalin kerjasama satu sama lain, rugi dibagi rata, untung dibagi rata. Nah, jadi Ananda, dalam pembelajaran koperasi syariah ini, kita akan mendapatkan manfaat atau hikmahnya. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan siapa Ananda? Anggota masyarakat. Ya, mengembangkan sumber daya manusia yang amanah. Ini kuncinya, syariah ini amanah. Berarti kita dipercaya, kita tidak menyelewengkan
Koperasi syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Baik, bagaimana tanggapannya kelompok 2? Sudah sesuai Bu. Sudah benar? Sudah benar. Ya, beri aplaus kepada kelompok 2 akan menjelaskan. Oke, Anda tadi sudah paham ya dengan penjelasan dari Ibu tentang koperasi syariah, tujuannya, prinsipnya. Nah, jadi sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, masih ada yang ingin bertanya, Anda? Tidak Bu. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, Anda? Sangat menyenangkan Bu. Oke, kalau seperti itu, Ibu ingin Ananda menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyimpulkan, Ananda? Ya Bu. Silakan, Lydia. Jadi koperasi syariah adalah lembaga ekonomi yang berbasis syariah yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta memastikan dolar atau ketidakpastian. Ya Bu. Baik, bagus. Terima kasih, Lydia, yang telah berani untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi benar bahwasanya koperasi syariah itu adalah suatu lembaga yang melaksanakan usaha yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Tujuannya itu adalah untuk kesejahteraan anggotanya dan ketika melaksanakan usaha ini terhindar dari perbuatan riba dan bohong. Hari ini mungkin cukup sampai di sini. Untuk pembelajaran minggu depan silakan Anda pelajari tentang materi bank syariah. Besok akan Ibu tanya atau kita akan mempelajari, dan untuk tugas di rumah silakan Anda buat latihan pada halaman 67 sampai 68. Besok kita kumpul. Dapat dipahami, Anda? Oke, dapat dipahami. Berarti pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan salam. Namun sebelum itu silakan Anda tutup dengan doa terlebih dahulu. Ista'in Iqra al-hamda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tinggal ya, Nanda. Ya Bu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video